Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA, tema 1, subtema 1. Semoga kalian di rumah masih menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya. Ke tempat-tempat yang penting saja kalau mau keluar ya, seperti itu. Oke. Sekali lagi, untuk pelajaran kali ini adalah IPA tema 1, subtema 1, yaitu tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Materi ini bisa kamu temukan pada LKS di halaman 3. Perkembangan generatif pada tumbuhan. Sebetulnya ini nanti yang kita bahas ada 2, yaitu perkembangan generatif pada tumbuhan dan perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Jadi bisa dikatakan kalau perkembangan generatif itu adalah secara kawin ya. Kalau vegetatif itu artinya perkembangan tumbuhan dengan cara tidak kawin seperti itu. Ini kita baca, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan benang sari dan putik. Ya, benang sari adalah alat reproduksi atau alat kelamin jantan pada tumbuhan ya. Sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Seperti itu. Jadi perlu kamu ingat alat kelamin jantan itu disebut benang sari dan alat kelamin betina atau alat reproduksi betina itu disebut putik. Ya, ini perkembangan secara generatif pada tumbuhan. Kita lanjut. Nah, perkembangan generatif itu ditandai dengan munculnya bunga. Ya, munculnya bunga di dalam bunga inilah nantinya terdapat alat reproduksi tumbuhan. Ini contoh bunga lengkap ya. Bunga lengkap itu ada kepala putik, tangkai putik, ya, kepala sari, serbuk sari, mahkota bunga sebelah sini yang warnanya pink. Terus bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga, tangkai bunga. Ya. Ini bisa kamu amati. Ini perkembangan generatif itu ditandai dengan munculnya bunga, ya. Karena tidak semua tumbuhan itu muncul bunganya, ya. Biasanya kalau yang perkembangan generatif itu yang ada bunganya. Terus, nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan ya. Penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Ya, penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Ingat-ingat itu. Terus berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam ya. Kita lihat yang pertama penyerbukan sendiri ya. Ini contohnya penyerbukan sendiri itu ya, serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri, Ini bisa kamu lihat, ini satu bunga tapi penyerbukannya sendiri ya. Penyerbukannya sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Ini contohnya, penyerbukan tetangga. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, ya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik, tapi masih dalam satu pohon.
Ini dinamakan penyerbukan tetangga, ya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik, bunga lain, tetapi bunganya itu masih dalam satu pohon. Terus yang ketiga adalah penyerbukan silang, ya, penyerbukan silang. Ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon. Jadi kalau satu pohon dengan pohon yang lain, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, tidak dalam satu pohon, disebut penyerbukan silang. Tetapi pohonnya itu masih satu jenis, ya, bunganya itu juga masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Seperti ini. Nah, serbuk sari jatuh ke kepala putik, bunga lain yang masih satu jenis, tetapi beda varietas. Jadi bunganya masih satu jenis, tapi varietasnya berbeda, ya. Ini yang keempat, penyerbukan tadi, ya. Terus, nah, serbuk sari dapat mencapai kepala putik, ya, secara alami dan buatan, ya. Nah, perantara yang membantu terjadinya penyerbukan disebut dengan polinator. Jadi serbuk sari itu bisa jatuh ke kepala putik itu secara alami. Secara alami itu yo terkena angin, air, nanti kita bahas, ya. Kita bahas satu persatu. Juga bisa buatan, maksudnya jatuh ke kepala putik itu karena ada apa ya, campur tangan manusia. Nah, perantara itu disebut polinator, perantara. Nih, kita lihat berdasarkan macam-macamnya, berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, ya. Yaitu yang pertama penyerbukan zoidiogami, terus penyerbukan hidrogami, yang ketiga penyerbukan anemogami, dan yang keempat penyerbukan antropogami. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama penyerbukan zoidogami. Apa itu penyerbukan zoidogami? Adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya serangga, burung, dan kelelawar. Ini contohnya, ya, penyerbukan yang dibantu oleh serangga, ya, lebah. Yang kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, hidro itu air, ya. Contohnya ini, enceng gondok tumbuhannya. Terus yang ketiga, penyerbukan anemogami. Itu penyerbukan yang dibantu oleh angin, ya. Contohnya pohon jagung, ya. Terus yang terakhir, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya pohon vanili, ya. Pohon vanili itu bisa berbuah kalau ada campur tangan dari manusia, ya. Sampai di sini materinya, semoga kamu memahami materi ini, semoga kamu paham, ya. Materi tidak usah kamu tulis, tetapi karena sudah di buku LKS sudah ada. Demikian, tetap semangat dan selalu jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.